Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan buat saya secara pribadi bisa silaturahim di antara Bapak Ibu semuanya, dan yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Riyadul Muttaqin, yang semoga senantiasa dijaga Allah, dipelihara Allah, dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Tadi saya ditahan dulu di rumahnya Kang Dimas, Bapak Ibu. Jadi kalau mau marah jangan marah sama saya ya, marahin Kang Dimas. Disuguhin nila dulu sayanya. Jadi alhamdulillah sama Kang Dimas ini udah kenal lama banget, Bunda. Dulu waktu Masjid Al-Islah direnovasi awalnya, Kang, awal pertama ya, tahun berapa sih? 2017-nya kalau nggak salah tuh. Waktu awal Ustadz Abdul Somad datang juga, nah itu saya ikut datang. Saya masih culun, Bunda, baru belajar untuk dakwah, karena saya dakwah baru 6 tahunan Pak, kurang lebih. Dan wasilahnya silaturahim ke silaturahim bisa memperluas dan menambah banyak persaudaraan seperti ini. Alhamdulillah. Untuk sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang merawat cinta sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tema tentang rumah tangga. Alhamdulillah untung ada bapak-bapak, karena pembahasan rumah tangga itu memang harus melibatkan para suami. Harus melibatkan para suami. Karena apa? Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Banyak laki-laki yang bisa menjadi suami tapi belum tentu bisa menjadi seorang qawwam. Itu kuncinya. Banyak yang bisa menjadi seorang suami tapi belum tentu bisa menjadi seorang qawwam. Apa arti qawwam, Pak? Pemimpin. Nah, itulah salahnya kita. Hanya memaknai qawwam pada satu makna, pemimpin. Nggak salah, tapi kurang tepat. Karena banyak pemimpin yang punya kekurangan. Apa kekurangan para pemimpin? Nggak mau dinasehati, nggak mau dikasih tahu, ya kan? Nggak mau ditegur, nggak mau diingatkan, ya nggak, Pak? Tukang tunjuk, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Betul, Bunda? Proses cross checknya ke sono, Pak. Iya, karena akhlak seorang laki-laki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau tahu tanya kepada para istri. Karena kita suami bisa ngaku-ngaku, Pak, saya baik, saya soleh. Tanya sama istri, bohong, tukang marah-marah Ustadz, galak, kasar, keras, cuek. Betul, Bunda? Nah, inilah gambaran para suami-suami bisu zaman sekarang, Pak. Saya nggak sanksi kok untuk memakmurkan masjid, rumah-rumahnya Allah. Itu tugas suami, betul. Tapi apakah dari masjid itu dia bisa menjadi qawwam? Ini PR besarnya. Ini PR besarnya, Pak. Ini bukan spidol saya ya, saya belum ngeluarin spidol. Oh iya benar, saya minjam spidolnya aja kalau gitu. Saya mohon izin berdiri. Nggak nyampe. Suara saya kedengeran? Oke. Kalau gitu saya gogorowokan. Bismillah. Apa sih arti cinta? Kan ada dua kata nih, cinta dan surga. Sebelumnya saya bahas tentang surga. Ayat pertama yang membahas tentang surga itu Quran surat kedua ayat 25. Syaratnya ada dua. Pertama punya iman, kedua berbekal amal saleh.
Dan amal soleh terbesar kita itu berada di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga punya pondasi yang kuat, namanya cinta. Makanya disebut rumah tangga itu sebagai ibadah terlama, Bunda. Karena nggak ada batas waktunya sama sekali kecuali perceraian atau kematian. Sedangkan yang lain ada batasnya, sholat, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, subuh, dan zuhur, ada batasnya kan? Ada waktunya, tapi tidak dengan rumah tangga. Contoh yang lain apa? Ramadan, puasa, ada batasnya hanya pada bulan Ramadan saja. Atau puasa Senin Kamis, di waktunya hanya hari Senin dan hari Kamis. Puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, ada batas waktunya. Apalagi zakat, bisa setiap bulan. Kalau pakai fikih kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qardawi, setiap gaji minimal nisabnya 6,5 juta bisa mengeluarkan zakatnya 2,5%. Atau zakat dari emas kita, nisabnya berapa? 85 gram, maka wajib mengeluarkannya. Itu ada waktunya. Haji, umroh ada waktunya, tapi tidak dengan amal soleh yang bisa kita ambil dan kita dapat sebanyak mungkin dari yang namanya rumah tangga. Makanya disebut sebagai ibadah terlama dan ibadah yang paling mengasihkan sebetulnya. Mau bilang bebek-bebepan sama pasangan kan halal, Bunda, ya kan? Ayang-ayangan sama pasangan halal kan halal, berpahala, mengundang rahmatnya Allah, ya kan? Mengundang apanya lagi akhirnya? Sakinah. Nah, apa Bunda? Kenapa? Sakinah, mawadah, warohmah, betul. Ini kurang nyata spidolnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu cinta? Ayo. Wajah-wajahnya udah lebih senior daripada saya. Saya nggak mau bilang tua, Pak. Takutnya saya durhaka nanti. Tapi kesebut juga kan jadinya itu. Lebih senior daripada saya. Apa arti cinta? Ayo, Bunda. Apa arti cinta? Dulu nikah sama bapak karena cinta bukan sih? Cinta. Iya, terus apa artinya? Apa Pak? Ya itu. Cinta itu Ustaz, nih anak udah 3 ya gitu kan. Apalagi? Nggak salah kok, sebutin aja nggak apa-apa. Karena itu kita bisa mengukur pengetahuan kita tentang Islam. Apalagi? Cinta itu apa? Saya nggak akan menyalahkan, karena setiap orang bisa memaknai cinta itu secara relatif. Kasih sayang, pengertian, pengorbanan, apalagi? Saling percaya, apalagi? Apa Pak? Memberikan hak dan kewajiban. Nah itu rata-rata laki-laki begitu tuh. Memberikan hak dan kewajiban, nafkah. Hak dan kewajiban, haknya istri itu kasih sayang, perhatian, dilembutin, disayangin, gitu kan? Dialusin, begitu nggak? Berarti kalau belum, baru sekedar omongan doang. Nah itu qawam tuh Pak. Kalau suami semua orang bisa. Saya hanya akan mengambil tentang makna cinta itu di Quran, surat ke-80, surat Abasa, ayatnya ayat 27. Allah menggunakan kata habba. Bahasa Arabnya cinta adalah hubba. Satu akar kata dengan habba. Anna uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Ya Pak? Kalau bahasa di surat Abasa, habba. Surat ke-80 ayatnya 27. Artinya apa habba? Bijian atau benih. Kenapa Allah mengilustrasikan cinta itu seperti benih, Bunda? Karena yang namanya benih kan ditanam, Pak. Ditanam, dirawat, dipelihara, dijaga dari berbagai macam gangguan di sekitarnya. Sama, cinta yang kita tanam di hati istri kita dan cinta yang ditanam di hati suami kita, di pasangan masing-masing, kan itu harus dijaga, dirawat, dipelihara. Bagaimana cara merawat dan memeliharanya? Tentu dengan ilmu. Karena kesalahan kita selama menikah, modalnya 2. 1 modal cinta, kedua modal harta atau pekerjaannya. Nggak salah, tapi ini manusia secara standar. Tambahan yang satu apa? Ilmu.
Ilmu inilah yang akan mengekalkan yang namanya cinta. Coba petani, dia nggak akan bisa memanen hasil apa yang dia tanam kalau dia nggak punya ilmu tentang pertanian. Betul Pak? Sama, bagaimana kita bisa menghidupkan terus cinta di dalam rumah tangga kita kalau ternyata kita nggak tahu ilmunya. Karena banyak para suami yang hanya sebatas seorang suami. Mereka nggak bisa menjadi seorang qawam. Makanya pasti tanya, apa arti qawam? Pemimpin. Betul, nggak salah. Tapi pemimpin punya banyak kekurangan. Kalau saya memaknai kata qawam di Quran surat keempat ayat 34 tadi, yaitu lelaki yang menjadi teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kan dia punya ilmu, Pak. Kalau udah jadi teladan, berarti dia sosok yang sabar, nggak mudah marah. Dia sosok yang bijaksana karena dia cerdas. Dia sosok yang apalagi? Penyayang sama anak dan istrinya, ngemong sama anak dan istrinya. Kenapa? Karena dia mengakses kasih sayangnya Allah, kelemah lembutannya Allah di masjid, di rumah-rumahnya Allah. Dia terapkan kepada anak dan istrinya. Itu qawam. Bukan sosok yang tukang tunjuk, tukang perintah, giliran istri salah marah-marah. Betul? Betul? Curcol kan Pak? Tapi memang enaknya asiknya ngebahas rumah tangga. Asiknya ngebahas rumah tangga itu Bunda adil. Kenapa? Kenapa kita harus sabar Pak sama seorang istri? Kan tahu kita sama-sama ilmunya. Kalau perempuan itu fitrahnya bengkok. Kalau dikeraskan dia akan patah, kalau didiamkan dia akan tetap bengkok. Pilihannya cuma satu, sabar. Bahkan Nabi di hadis yang lain mengatakan bahwa bahkan kalau kita mau bersenang-senang dengan istri kita, sabar. Contoh, ajak jalan istri Pak, pakai mobil keluar, mah mau makan kemana? Terserah. Padahal mau nyenengin istri, masih disuruh buat sabar. Giliran mengkol ke tempat yang kita tuju, istri ngomong, kok kesini sih? Nggak ada gitu tempat yang lain. Sabar. Karena memang begitu Pak gambarannya. Ada 3 karakter perempuan di dalam Al-Quran yang nggak mungkin saya bahas sekarang ya. Salah satunya disebut sebagai An-Nasa. An-Nasa. Apa An-Nasa? Satu akar kata dengan An-Nisa. Apa An-Nasa itu? Senang mengungkapkan, senang meluahkan Pak. Bahasa sederhananya, bawel, cerewet. Iya Bunda. Kalau suami tahu tentang karakter ini berasal dari Al-Quran, akan maklum Pak. Secapek apapun pulang ke rumah, istri nyamperin, ngasih makan, sambil makan kan pasti ngomong Pak. Kita akan menjadi pendengar yang baik Pak. Dan dia nggak akan curhat di media sosial, apalagi curhat ke telinga laki-laki yang lain. Nah ini yang jadi salah satu sumber kenapa banyak perempuan yang selingkuh. Dan lebih banyak lagi laki-laki. Aman. Dan lebih banyak lagi laki-laki. Intinya sama Bunda, kurang bersyukur. Yang istri kurang sabar karena punya suami yang cuek, suami kurang bersyukur karena ada istri yang ya memang udah begitu Pak. Ibaratnya harus setiap hari makan ikan asin, ya udah ikan asin dinikmatin gitu. Ikan teri ya ikan teri dan lain sebagainya. Nggak usah ya lauknya yang dihidangin ikan teri, kita berharapnya ikan nila, ikan gurame, kejauhan. Yang ada, dan belum tentu yang di luar yang kita taksir itu mau susah sama kita. Ya enggak Bunda? Iya, gaji cuma 5 juta, giliran naksir sama perempuan yang make upnya doang 5 juta, kan habis. Istri di rumah yang kalau kita pulang rambutnya masih di roll itu, ya, yang pakai dasternya bolong sebelah sini Pak. Yang kalau kita cium masih ada aroma terasi dan ikan asinnya, itu jauh lebih nikmat dan halal serta berkah daripada perempuan di luar. Nah ini qawam. Nah, saya pengen mempersingkat ya, karena waktunya terbatas. Udah mulai punya gambaran apa itu cinta? Cinta adalah hubba atau benih yang harus ditanam. Ketika ditanam maka dipelihara, dirawat, dijaga dari berbagai macam distorsi di luaran. Bagaimana cara merawat dan menjaganya? Butuh ilmu. Nah ini yang akan kita bahas. Dari satu ayat saja kita coba untuk breakdown tentang tugas dari istri dan suami. Karena apa? Karena tujuan kita adalah surga, saling melengkapi dalam amal soleh kita dengan perannya masing-masing. Saya akan keluarkan.
Quran surat keempat ayat ke-34. Ini bukan yang ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tugas istri, tugas suami. Pertama, sebagai qawam. Tugas qawam itu di dalam Al-Quran ada 3, Pak. Saya turunin dulu ayat-ayatnya. Pertama, Quran surat ke-25 ayat 74. Yang kedua, Quran surat ke-66 ayat ke-6. Yang ketiga, Quran surat ke-52 ayat 21. Yang kedua, cari nafkah. Nah, ini tugas suami. Banyak kan suami yang hanya sekedar cari nafkah, Bunda? Gelap ketemu gelap, sampai di rumah jadi suami-suami yang bisu. Dia lebih senang nongkrong di masjid lama-lama, tertawa terbahak-bahak sama bapak-bapak di masjid, sampai di rumah jempling, sunyi, sepi lagi, ya kan? Nongkrong di pos ronda, ya kan? Ketemu sama bapak-bapak yang lainnya, ketawa hahaha, sampai di rumah diam. Karena apa? Kurang ilmu. Yang kedua dari ayat ini yaitu tugas istri. Tugas istri itu cuma tiga. Pertama, fasolihatu, jadi wanita yang solihah, artinya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau dispesifikkan, ini bisa jadi satu pembahasan khusus. Maksudnya gimana? Wanita yang solihah itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Gimana prinsipnya? Yang pertama, surat ke-24 ayat 31. Dia menggunakan khimar. Apa khimar? Kerudung. Artinya dia menutup aurat. Lalu yang kedua, surat ke-33 ayat 33, tempatnya perempuan di rumah. Ya. Dia boleh bekerja, silahkan boleh, asal dengan seizin suami dan seridonya dari suami. Dan pastikan ketika dia berangkat kerja, suami sudah berangkat dan pulang sebelum suami pulang. Dan tetap melakukan apa yang menjadi tugas pokok utama di rumah, melayani suami. Apalagi gambaran solihah selanjutnya, surat ke-33 ayat 59, Allah menggunakan diksi jilbab. Yang pertama khimar. Khimar itu, Bunda, gambarannya kayak ibu-ibu sosialita yang pakai jilbab cuman dijepitin gini, lehernya kemana-mana. Atau ada dia pakai jilbab pasmina dililit-lilit, jilbab cekek katanya. Iya kan, karena nyekek leher. Nah, biasanya yang kayak begini orientasinya para sosialita, yang mereka cukup ilmunya memang sudah di situ. Tapi jangan pernah mencela ketika kita sudah menggunakan jilbab yang lebih syar'i. Kenapa? Di Quran surat ke-33 ayat 59 tadi Allah menggunakan kata jilbab dan menyamakan para wanita yang menutup auratnya dengan standar yang demikian seperti keimanan para istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi. Berarti kan satu langkah kaki kita udah menuju surga, ya kan? Tinggal memeliharanya saja. Secara syariat kita sudah melakukan ketaatan. Lalu apalagi? Setelah fasolihatu qanitat. Apa qanitat? Ketaatan kepada suami dalam hal kebaikannya saja. Nggak boleh kita taat kepada suami untuk berlaku syirik kepada Allah atau mengingkari Allah dan lain sebagainya. Itu qanitat. Yang terakhir, hafizatul lil ghaib. Nah, yang pertama dan kedua ini mudah untuk dilakukan, Bunda. Yang jadi PR besar itu yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Maksudnya apa? Menjaga kesetiaan terhadap suami, menjaga kehormatan suami, menjaga nama baik suami, menjaga harta suami, ya kan, menjaga anak-anak suami. Kapan? Lil ghaib, ketika suami nggak ada di depannya. Makanya ayatnya, sehingga Allah menjaganya. Karena apa? Dia melakukan penjagaan saat suaminya tidak ada. Akhirnya Allah yang menjaga dia. Maka dari ayat ini menjadi isyarat. Isyaratnya apa? Kalau kita suka ngomongin aib tentang suami kita, berarti kita sedang menghinakan suami dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Karena Allah sudah menjaga kita, tapi kita yang membongkar masalah rumah tangga kita dengan suami di luar. Apalagi curhat sama orang lain, laki-laki lain. Sama, itu juga berlaku bagi suaminya juga, bukan hanya untuk istri, tapi juga suami. Karena apa? Ini yang jadi bahaya, Bunda.
Kenapa? Di dalam rumah tangga salah satu dasar pondasi yang harus kita jaga, Quran surat ke-24 ayat 31 buat laki-laki, ayat ke-30 buat laki-laki, ayat ke-31 buat perempuan. Narasinya sama. Yang ayat 30, qulil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Ayat 31-nya waqulil mu'minat, katakan kepada wanita yang beriman. Perintahnya sama, apa? Tolong tundukkan pandangan kalian. Kalau dalam kaidah tafsir, ketika Allah menggunakan kata iman dan kemudian ada amal soleh, ya, ada amal soleh, maka amal solehnya itu menjadi tolak ukur dari baik dan buruknya keimanan dia. Di sini perintahnya apa? Tundukkan pandangan. Perintah untuk siapa? Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Maka dari sini kita bisa ngelihat tolak ukur keimanan laki-laki dan perempuan yang paling dasar. Lihat siapa dan dengan siapa dia berinteraksi. Media sosial, pasangan-pasangan muda, teman-teman SMA di followin semua, teman-teman kampus di followin semua yang laki-laki dan perempuan. Nah, itu jadi pintu zina. Diawali dengan zina mata. Makanya perintahnya apa? Tundukkan pandangan. Media sosial ini bunda, itu mengaburkan syariat. Dibuatnya seolah-olah abu-abu. Dengan niatnya apa? Pakai dalil lagi. Apa dalilnya? Ustadz, kan silaturahim. Silaturahim itu konteksnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nggak dicampur baurkan seperti sekarang. Coba di TikTok bunda, betapa banyak laki-laki dan perempuan yang berjoget-joget. Laki-lakinya gemulai, perempuannya juga padahal pakai jilbab tapi nggak punya malu. Makanya Nabi mengatakan akhlak dari Islam adalah malu. Makanya saya selalu mengatakan, para istri tolong cek media sosial suaminya. Jangan-jangan dia follow mantannya. Kebayang bunda, Pak, ini teman kuliah dulu. Kalau di sini saya ngelihat wajah-wajahnya jarang main media sosial. Di luaran sana banyak saya ketemu kasus perceraian bunda, diawali dengan perselingkuhan dan diawali dengan interaksi di media sosial. Teman SMA, teman kuliah di follow yang dulu kucel kumel, rambutnya jabrik gitu ya, tiba-tiba sekarang jadi ukhti-ukhti yang salihah, berhijab syar'i, glowing. Nggak mungkin kalau muncul di feed secara logis mata laki-laki normal, kalau nggak dibuka profilnya, habis itu diliatin fotonya satu-satu. Itu kan udah jadi zina. Habis itu reunian, ketemuan, nanya, gimana sama istrimu? Ya gitu deh. Loh, kok gitu deh gitu? Perempuan nanya begitu kan? Mungkin karena dulu sekolahnya atau kuliahnya sahabatan. Terus dia balik nanya yang laki-laki, lah, kamu katanya udah pisah ya sama suami kamu? Itu jadi gerbang besar masuknya perzinahan awal. Zina mata, zina pikiran, zina hati, zina tangan, ya kan? Jadi bunda, setan itu nggak pernah nyuruh kita untuk melakukan perzinahan. Setan itu nggak pernah nyuruh kita untuk melakukan perzinahan. Allah berfirman di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "May yufariqu nabihi bainal mar'i wa jauzi." Dan sungguh setan itu sangat pingin membuat suami istri itu tercerai-berai. Setannya namanya setan Dasim. Dulu pernah ada film Nyi Dasimah, ya Pak? Penggoda tugasnya ya, ngegodain laki-laki kan, yang akhirnya begitu dan lain sebagainya. Nama setannya Dasim. Dan setan Dasim ini selalu membuat bahwa demi Allah, pasangan kita adalah orang yang paling menyebalkan di rumah. Kalau pernah ngerasain seperti itu, jengkelnya luar biasa sama suami atau sama istri, ingat, kita lagi jadi teman Dasim waktu itu. Lagi jadi teman Dasim. Karena memang faktanya begitu. Istri melakukan kesalahan kecil, misalkan masak air, ya kan, habis itu sambil jemur baju, airnya gosong. Suami yang lagi terpengaruh sama Dasim, dia datangin istrinya, bukan langsung matiin kompornya. Ngapain? Tangan di pinggang, marah-marahin istri, seolah-olah semua emosinya ditumpahin. Pernah ngalamin gitu bunda? Nah itu suami lagi jadi temannya Dasim bunda. Iya, karena dia lagi
terperdaya sama dasim. Makanya saya bilang, suami sama qawam itu beda tempat, tapi orangnya sama. Makanya ayatnya ini menggunakan kata ar-rijal, rojul Pak, sifat kelaki-lakian. Tapi kalau jenis kelamin itu namanya zakar. Surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Wahai sekalian manusia, umum semua manusia, disebut sama Allah Subhanahu wa taala bahwa awal kalian diciptain itu dari laki-laki dan perempuan sepasang. Zakar wa uns. Nah, kalau ar-rijal itu sifat kelaki-lakian, rojul. Makanya dilekatkan sifat qawam ini kepada ar-rojul, bukan az-zakar. Karena banyak laki-laki yang hanya bisa menjadi suami tapi nggak bisa menjadi qawam. Tapi qawam dialah laki-laki sejati. Itu maksudnya. Jadi tugas yang istri selesai ya. Fasalihatu qanitatu. Yang terakhir adalah hafizatu lil ghaib. Saya mau tanya Bunda, ada nggak di sini tugas nyuci, ngepel, beres-beresin rumah, masak? Ada nggak? Disebutin nggak spesifik sama Allah? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Terus tugasnya siapa? Suami. Betul. Tugas suami Pak. Kan Nabi melakukan. Iya, Nabi bantu masak, ya kan? Nabi membereskan rumah, ya kan? Nabi nambal bajunya sendiri yang sobek. Nabi menjahit sendalnya. Jadi apa? Kenapa dilakukan oleh para istri Pak? Dia pengen mengambil yang kedua nih Pak, qanitat, sebagai bentuk taatnya kepada suami, untuk mengharapkan apa? Dapat ridhonya suami, ya kan? Dapat apa lagi? Dapat, karena dia paham bahwa kunci surga aku adalah suami. Perempuan itu Pak, kalau sudah menikah cintanya totalitas sama suami. Tapi suami sering kurang apresiasi sama istri. Betul apa benar Bunda? Masak susah payah Pak. Masak susah payah, setengah hari dia mikirin idenya. Ya, betul kan Bunda? Kadang pengen masak apa tuh berjam-jam kan mikirnya. Dimasak, diolah, kita pulang ke rumah suap, istri di depan senyum ngarepin dengan satu kalimat, "Mah, makanannya enak banget." Itu ngobatin semua lelahnya. Ternyata nggak dapet sama sekali. Itu ditumpuk, itu jadi emosi yang meluap, akhirnya korbannya adalah anak. Betul Bunda? Itu kalau kita belajar psikologi Islam Pak, ditambah dengan ilmu syar'i ini, gitu. Tenang Bunda, hari ini saya mau memenangkan para istri. Karena syariat Islam menangkan para wanita, memuliakan wanita. Tapi banyak kan suami yang menghinakan para istri, menganggap bahwa maaf, istri itu babu di rumah. Oh betul lagi. Aduh. Untung saya kesini sama Kang Dimas. Kalau nggak sama Kang Dimas, saya takutnya nggak bisa pulang nanti. Diadang sama bapak-bapak. Saya lanjut ya. Sekarang tugas suami hanya 2. Yang pertama cari nafkah. Saya nggak akan ngomong spesifik lah. Para ayah lebih jago daripada saya. Tapi Al-Quran hanya memastikan bahwa pastikan rizkinya halalan thayyiban, baik cara mencarinya, zatnya dan lain sebagainya. Saya akan masuk ke tugas yang utama dari seorang laki-laki, seorang suami. Apa? Qawwam. Tugas pertama Quran surat ke-25 ayat 74. Ini kan doa yang biasa kita panjatkan. Gimana doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke, kita urut doanya. Rabbana hablana, ya Allah, jadikanlah diriku, ya kan? Kemudian apa? Pasanganku dan anak cucu keturunanku. Apa permintaan kita? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu sosok yang qurrata dan jadi pemimpin dalam takwa. Pertanyaan saya sederhana Bunda. Para bunda adalah saksi bagi para suami. Suami udah jadi qurrata ayun belum di rumah? Tahu arti qurrata ayun? Sosok yang menyenangkan, membahagiakan, ya.
Jadi kalimatnya itu kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang baik. Loh, sekelas Umar aja bisa loh. Kan kita nggak pernah bunuh orang kan Pak? Nggak kayak Umar kan? Itu bisa loh. Ketika istrinya ngomel, sikap Umar diam. Kalau bapak-bapak zaman sekarang, istrinya baru ngomel 1 kalimat, suaminya udah ngomong 10 kalimat. Betul apa benar Bunda? Ya itu gambaran suami qurrata ayun bukan? Kan Robana hablana, jadikan diriku. Kita pengennya apa? Punya istri dan anak cucu keturunan yang qurrata ayun. Pesan dari ayat ini mulai dari diri kita dulu. Jadilah suami qurrata ayun. Suami yang menyenangkan. Suami yang ketika hadirnya selalu dilendotin, ketiadaannya selalu dirindukan. Punya suami begitu Bunda? Jujur deh. Kalau kita ngomongin tentang konsep rumah tangga, kita ngomongin tentang jujur-jujuran Bunda. Karena taubat itu diawali dengan kejujuran tentang keterbatasan diri kita. Termasuk kita juga sebagai seorang suami harus mengakui apa? Keterbatasan diri kita sebagai seorang suami. Keterbatasan dalam hal apa? Kurangnya ilmu. Bagaimana menjadi seorang qawam di dalam rumah tangga. Kalau menjadi suami gampang Pak. Nikah, udah jadi suami kan? Cari nafkah, suami tugasnya. Tapi apakah seorang suami bisa paham tentang konsep seperti ini? Belum tentu. Karena banyak perceraian terjadi diawali dengan kasar dan kerasnya seorang suami. Saya bikin video di TikTok. Dan itu Masya Allah, Alhamdulillah, viewersnya itu ada yang lebih dari 300 ribu, ada yang lebih dari 200 ribuan. Rata-rata yang komen dari 1.200 komen Bunda, ya 99,9% adalah seorang istri. Sampai akhirnya apa? Hati-hati Pak, kita harus peka juga. Antara sabarnya istri dengan pasrahnya istri itu beda tipis. Sabarnya istri artinya bisa nerima. Pasrahnya istri ya udah mau gimana lagi, dah dia memang udah begitu, nggak ada pilihan lain. Betul kan Bunda? Kayaknya muka-mukanya muka-muka yang kedua nih, pasrah kepaksa. Karena emang udah bertahun-tahun kan kita mau komplain, ya paketnya udah dikasih sama Allah begitu, mau diganti belum tentu ada yang mau sama kita, umur makin terus bertambah dan lain sebagainya. Nah ini makanya ini jadi PR buat kita. Kalau kita mau menjadi seorang suami yang qawam, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hadirkan kepemimpinan bertakwa di dalam rumah. Pemimpin yang bertakwa pasti dia qurrata ayun. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat yang baik, kalimat yang santun, menyenangkan buat istri, nggak pelit sama pujian, mudah mengapresiasi istri dan lain sebagainya. Itu tugas qawam yang pertama Pak. Ya, yang selanjutnya tugas qawam yang kedua setelah menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah, tugas suami yang kedua Quran surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Selesai dulu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil, ingat rumusnya iman, pasti ada amal soleh. Apa amal solehnya? Perintah kepada para suami untuk menjaga dirinya dulu, baru habis itu nyelamatin keluarganya. Nah sekarang gimana seorang suami bisa menyelamatkan dirinya? Dengan ilmu. Kalau kita sebagai seorang suami nggak sabar terhadap kesalahan dan kekurangan istri, maka mustahil kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Itu kuncinya benar. Jadi kalau ditelaah Pak, ini ada urutan-urutannya. Sama kayak yang pertama, ada rumusnya. Dimulai dari hablana, diri kita, min azwazina, baru minta pasangan kita. Berarti istilahnya sok benerin dulu diri kita. Kalau pengen istri kita benar, solehkan dulu diri kita, jadilah sosok qawam di dalam rumah tangga. Kalau pengen istri kita jadi sosok yang salihah, serta anak cucu keturunan kita pun yang salih dan salihah. Itu kuncinya. Nah terus ayat keduanya, peran yang keduanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei para suami yang ngakunya beriman. Kan lanjutan ayat ini apa? Bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan
batu. Pesannya apa Pak? Bahwa kita yang katanya rajin ke masjid masih punya potensi untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even itu saya sendiri pun sekalipun, kita semua masih punya potensi. Nah, Allah menyampaikan kepada kita, biar kamu nggak masuk ke dalam neraka, sok selamatin dulu diri kamu. Belajar, cari ilmu, duduk di majelis ilmu, berguru, ketemu guru. Itu kan. Nah, sekarang majelis ilmu penuhnya sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Ketika bapak-bapaknya diajak ngaji, "Pak, ngaji yuk, ada Ustadz Anu." Bahasanya kayak gitu, Papa juga tahu. Kan gitu. Atau bahasanya, capek. Ada urusan apa dan lain sebagainya. Weekend itu bagi para istri adalah waktunya untuk keluarga, tapi bagi suami waktunya leyeh-leyeh. Betul Bunda? Makanya kadang susah ngajak suami keluar ya kalau waktu weekend. Agak sedikit susah secara umumnya. Nggak semuanya sih, tapi kebanyakannya begitu. Iya kan? Apalagi duduk di majelis ilmu. Ini jadi PR besar buat suami. Padahal perintahnya dari Allah jelas. Hei laki-laki, kamu selamatin diri dulu kamu. Nanti kalau kamu sudah selamat sebagai lokomotif, nanti gerbong di belakangnya akan ikut. Kan gitu Bunda. Nah sekarang kita sebagai seorang suami pun masih banyak khilafnya, masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Jangan berdalih, namanya juga manusia Ustadz, pasti ada salahnya. Itu semangat untuk tidak mau memperbaiki diri. Harusnya apa? Betul bahwa saya punya khilaf, tapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah memberikan saya potensi. Allah masih kasih hidup saya hari ini. Allah berikan potensi akal. Allah sebarkan banyak ilmu di mana media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Yang seliweran di depan mata, kebaca atau terdengar, itu hidayah dari Allah untuk kita memperbaiki kualitas hidup kita lagi. Jadi dimulai dari hadirnya kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah. Nanti sebagai seorang laki-laki, dia bisa menyelamatkan dirinya, kemudian menyelamatkan keluarganya, anak dan istrinya. Salah satu contoh Pak, cara kita biar bisa menyelamatkan istri adalah, jadi gini, perempuan itu bagi saya sempurna Pak. Hampir nggak punya kekurangan kecuali satu hal. Apa? Istri itu kalau dinasehatin, kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka. Betul Bunda? Betul nggak? Dikasih tahu nih, terus tiba-tiba mulutnya ngomong, "Tapi Pak," iya kan? Kupingnya agak budek. Coba aja habis dinasehatin sejam 2 jam kemudian tanya, "Pak, tadi tahu nggak ingat nggak apa yang dinasehatin sama Bapak?" Nggak. Karena kebanyakan perempuan ketika diingatkan, ketika dinasehati, yang dia lihat itu perasaan dia sendiri. Kalau sampai satu kalimat keluar dari mulut kita, itu telitinya perempuan. Jadi diolah setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu ditempelin ke perasaannya. Makanya kan kadang kalau kita lagi ngingetin istri, ngambek kan Pak? Istri kan? Dia udah salah, diingetin, ngambek. Nah itu bengkoknya istri Pak. Kalau saya nyebutnya, menyederhanakan hadisnya Nabi, perempuan itu makhluk setengah akal Pak. Jangan marah Bunda. Karena Nabi yang mengatakan bahwa perempuan itu agamanya separuh. Makanya dalam persidangan untuk satu laki-laki dengan 2 perempuan. Jadi saya menyederhanakan dengan kalimat bahwa perempuan itu manusia setengah akal, karena lebih dominannya pakai perasaan. Maka cara mentreatment istri ini dengan ilmu. Kita pengen menyelamatkan diri kita dan istri kita. Karena istri, hal yang sering dilakukan kesalahannya hanya kesalahan sepele. Contoh, lupa matiin kompor padahal lagi masak air, ya kan? Apalagi kadang suka lupa ngunci pintu, akhirnya kita juga yang keliling ngunciin pintu, bahkan sampai pagar dan lain sebagainya. Tapi istri nggak pernah lupa sama satu hal. Apa? Dosa suami Pak. Makanya kalau istri lagi ngomel suka neteli, nikmatin. Karena itu fitrahnya begitu. Ingat, senang mengungkapkan. Kita yang harus sabar-sabar. Nah, ketika istri melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Jangan dinasehati, jangan diceramahin, tapi dipeluk Pak. Demi Allah. Tapi istri ketika melakukan kesalahan dipeluk. Nyaman nggak Bunda? Kapan terakhir dipeluk sama suami Bunda? Udah lupa? Oh, tiap malam pelukan.
Semoga jawabannya benar dan bukan menghibur hati. Karena betul, seorang istri ketika melakukan kesalahan kan dadanya lagi bergemuruh. Karena apa? Istri saat itu nggak bisa membandingkan mana sikap salah, mana sikap benar. Coba aja Pak, ketika dia lagi ngambek, dia salah, pintu dibanting. Udah gitu dicuekin sama kita, didiemin. Dia jalannya begitu Pak. Padahal nggak berat-berat amat badannya Pak. Gitu. Terus datang ke kita. Papa tuh nggak peduli ya. Gitu. Itu perempuan. Stop. Jangan sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Dengan cara ambil tangannya dipeluk. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika marah atas ulahnya Aisyah. Wajahnya memerah, Aisyah sudah takut. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ya Khumairah, balikkan tubuhmu. Aisyah karena kondisinya takut, balik badan Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Memeluknya seketika sambil membisikkan, seketika saat memelukmu, amarahku hilang. Itu cinta. Itu hubah. Itu cinta tuh seperti itu. Jadi bukan malah adu urat, petinggi-tinggi suara. Apalagi sampai mengatakan ada beberapa case yang masuk ke saya cerita sampai suaminya mengatakan, ini kan rumah mama saya yang beli, kamu keluar dari rumah ini. Padahal mamahnya beli bukan bukan anaknya laki-laki, tapi buat menantunya perempuan sama cucu-cucunya. Harusnya kalau punya malu, tapi mana laki-laki malu kalau lagi emosi kayak begitu? Kebanyakan laki-laki ketika dia emosi nggak tahu malu. Dia lupa sama kesalahannya dia sendiri kan. Makanya yang dipanjangkan akalnya bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki pakainya perasaan, melihatnya masalah itu bukan pakai akalnya. Kalau pakai perasaan kan marah, ngambek, baper, ya kan? Tapi kalau pakai akal Pak, terfilter antara yang hak dan yang mana yang batil. Oh, kalau saya tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat buat istri saya sedangkan dia sedang melakukan kesalahan dan kondisi psikologisnya nggak baik-baik saja, maka dia akan melakukan hal-hal yang lainnya. Saya sering Bunda diingetin sama anak saya, karena terakhir anak saya ikut kajian saya waktu Jogokarian. Jogokarian saya ngebahas tentang rumah tangga. Anak saya itu sering ngingetin saya gini, ayah ingat ya Ustadz Ridho bilang, padahal lagi ngomong sama bapaknya, kalau istri sedang sedih itu harus dipeluk, gitu. Saya marah, enggak demi Allah. Justru saya senyum, saya lihat-lihatan sama istri. Kenapa? Ini cara Allah menasehati saya lewat mulut anak saya. Ya, itu diluaskan. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita, maka kita akan memanjangkan sabar kita, meluaskan pemakluman kita, dan membesarkan pemaafan kita kepada pasangan kita. Kalau kita betul-betul mencintai pasangan kita Pak. Karena rumah tangga itu banyak yang terjadi perceraian, ya, konflik dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan karena kita nggak paham dengan cinta. Kita paham kok. Makanya tadi disebutin kan cinta, pengorbanan, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Cuman kita kadang salah dalam mengekspresikan cinta di situ. Nah, ketika istri salah, dipeluk itu cara mengekspresikan cinta. Merekat lagi kan, bersentuhan fisik, bersentuhan jiwa. Apalagi suaminya sampai ngebisikin di telinganya, sayang, kesalahan kamu tuh salahnya aku. Karena bisa jadi di mata Allah aku belum menjadi suami yang baik buat kamu. Yuk kita sama-sama belajar lagi. Oh Masya Allah, surga itu. Kenapa Bunda? Capeknya hilang semua, amarahnya dilupakan, ya kan? Bahkan dendam kesumat yang tercatat itu pun pelan-pelan akan terhapus. Kenapa? Karena ngelihat perubahan positif dalam diri suaminya. Bukan hanya menjadi seorang suami, tapi ternyata dia belajar jadi seorang qawwam, memaklumi segala kekurangan istrinya, memaafkan keterbatasan istrinya, dan menggandeng tangan istrinya. Yuk sayang, kita sama-sama menuju surganya Allah. Nah, inilah tugas yang ketiga. Ketika yang pertama sebagai suami sudah menjadi suami takwa di dalam rumah, artinya suami takwa itu suami yang punya hubungan baik dengan Allah, dekat dengan Allah. Tapi dekatnya bukan hanya sekedar dekat dengan Allah, tapi kedekatan dengan Allah itu juga menjaga kedekatan kita dengan pasangan kita. Romantisnya kita dengan Allah dijaga romantisnya juga dengan pasangan kita. Nah, gimana caranya? Pikirkan masing-masing, karena setiap orang punya gayanya masing-masing.
Tapi bukan dengan cuek, dengan kasar, dengan kaku, dengan menjadi suami yang bisu di dalam rumah, dengan teriakan, bukan dengan itu. Karena saat kita berdoa kepada Allah kan dengan lirih banget ya Allah ya Rabbana, anta rabbus samawati wal ard misalkan. Sama, ngomong sama istri juga gitu. Sayang, salihah, wah Masya Allah. Ya bunda, dipanggil sayang gak sama suami bunda? Atau lagi ada maunya doang? Dipanggil salihah nggak sama suami? Itu kan jadi doa pak. Jadi doa kita yang terucap setiap hari, ya kan? Kalau kata orang motivator, saya nggak percaya sih sebetulnya. Sebutannya afirmasi, ya istilahnya. Kan berulang. Ucapan itu adalah doa kan? Maka keluarlah dari mulut kita tuh dengan kalimat-kalimat yang baik buat pasangan kita yang kelak di hadapan Allah jadi saksi baik dan buruknya kita. Baik dan buruknya kita, karena Allah bersabda di salah satu firman-Nya bahwa laki-laki, suami dan istri bisa menjadi musuh di hadapan Allah nanti. Kan kita nggak mau. Karena tujuan akhir ketiga tugas seorang qawam, setelah satu dia menjadi pemimpin yang bertakwa, kedua menyelamatkan keluarganya dan memastikan keluarganya terbebas dari siksa api neraka. Tugas yang ketiga surat ke-52 ayat 21 surat At-Tur apa? Menyelamatkan dan membersamai keluarganya masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya sederhana pak, ini dengan kondisi kita sekarang, besok lusa kita meninggal, kira-kira sudah punya garansi belum masuk surganya Allah sama pasangan? Ayo, insya Allahnya orang Indonesia apa orang Arab? Insya Allahnya orang Indonesia sama orang Arab kan beda level. Iya, kita lihat diri kita pak, berkaca, bercermin bahwa ternyata kita tuh masih banyak kurangnya sebagai seorang suami dalam memperlakukan istri, dalam memuliakan istri, menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Bahkan air mata yang sering tumpah di atas sejadah bukan air mata kebahagiaan, untung juga bukan penyesalan lah ya, tapi air mata harapan semoga suaminya bisa lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih lembut lagi, lebih pengertian lagi dan lain sebagainya. Yang itu yang kadang mungkin jarang kita tanyakan sama istri. Kita cuma nanya, mama bahagia gak sama papa? Dia gak punya pilihan lain selain bahagia kok pak. Diseleksi deh kalimat yang keluar dari mulut istri, ditelaah. Jangan-jangan ada keterpaksaan buat jawabnya gitu. Itu PR buat kita, karena kita punya tugas pertama, kedua, dan ketiga, memastikan nanti keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau ditanya apa amalannya, amalan besarnya di Quran surat ke-20 ayat 132. Allah menggunakan kata sholat dan sabar. Amalan utamanya. Dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kenapa ada sholat dan kenapa ada sabar? Ini menghidupkan salah satunya Quran surat kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wa shalah. Pasti dalam rumah tangga itu ada masalah. Pasti dalam rumah tangga itu ada ujian. Pasti dalam rumah tangga itu ada konflik. Maka cara terbaik untuk meredam masalah itu, tadi pembahasannya di Masjid Taqwa, agar mengeluarkan penyakit-penyakit hati di dalam hati kita, amarah, benci, iri, dengki, suuzon sama pasangan dan lain sebagainya, amalan tertingginya adalah salat. Amalan tertingginya adalah salat. Kenapa? Surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fasya iwal munkar. Itu kuncinya. Salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan fasya. Fasya itu kejahatan yang muncul karena syahwat kita. Mungkar karena kita zalim sama orang lain. Terjaga dari itu. Nah sekarang banyak suami yang lalai sama istri, lebih asik sama dunianya, cuek sama pasangan, cuek sama anak. Banyak suami yang ada tapi sedikit suami yang hadir. Beda bunda? Banyak suami yang ada, keberadaannya ada di dalam rumah, tapi sedikit suami yang bisa hadir. Hadir maksudnya paham? Secara jiwa dan ruhnya membersamai dan menemani istri di rumah. Ketika istri lagi masak di dapur, dia tiba-tiba dengan centilnya datang, sayang lagi masak apa sih? Ya Allah. Atau tiba-tiba istrinya walaupun sudah usianya senior 50-60 tahun, istrinya dipeluk dari belakang. Ini zaman modern, Ustadz, saya udah ketuaan untuk ngelakuin itu. Nggak belajar sejarah. Nabi lebih tua melakukannya daripada bunda-bunda dan ayah semuanya.
Nabi melakukan fase romantismenya di mana? Fase Madinah, bukan fase Mekah. Walaupun di fase Mekah sangat romantis dengan Khadijah, tapi literasinya sangat sedikit. Ya, artinya apa? Nabi hijrah ke Madinah di usia, ayo, 53 tahun. Karena di Madinah hanya 10 tahun. Nah, belajar sejarahnya lagi nih. Iya, katanya ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak tahu sejarahnya, ya bohong. Iya, buktinya bunda bisa cinta sama suami, suami bisa cinta sama istri karena kenal, betul? Tahu kebiasaannya, tahu apa yang disuka, tahu apa yang nggak disukanya, betul kan? Akhirnya muncul ketertarikan dan berujung pada cinta. Nah sekarang aku cinta sama Nabi tapi nggak kenal, bohong namanya bunda. Kan posisinya, kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu baru cinta. Berarti cinta kita dusta selama ini sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi romantismenya Nabi itu dibangun di fase Madaniyah, di usia yang nggak lagi muda, usianya sudah setengah abad lebih, ya kan? Istrinya nggak satu loh pak, dan diperlakukannya sama. Bukan saya yang nyuruh istrinya lebih dari satu ya pak ya, maaf bunda, itu harus digarisbawahi ya. Saya hanya memberikan contoh bahwa istri Nabi itu nggak satu, tapi kepegang semuanya, punya perhatian yang sama diberikan semuanya. Nah, kita istri cuma satu-satunya sampai usia kita segini, ya Allah, malu rasanya bunda. Iya, malu rasanya. Saya nggak tega nyebutnya. Ini amalannya ya. Nama surganya apa? Di Quran surat ke-13 ayat 23 dan 24. Nama surganya disebutkan langsung, yaitu surga Aden. Bukan Eden. Udah mati itu. Nggak tahu, semoga kematiannya sempat taubat atau enggak, wallahu alam lah ya. Nama surganya Aden, dengan sambutan yang sangat luar biasa dari malaikat. Di Quran surat ke-13 ayat 24-nya, Assalamualaikum bima sabartum. Wahai para suami istri yang bersama dengan keluarga kalian yang sedang di depan pintu surga pak, disambut dengan malaikat-malaikat yang berbaris dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kan kalimat kum, berarti kan bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak. Karena apa? Surat ke-52 ayat 21 ini yang Allah firmankan tentang apa? Orang-orang yang beriman beserta dengan anak cucu keturunan mereka mengikuti agama dan keimanan keluarga orang tua mereka akan bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak cucu keturunan. Kan ini destinasi awalnya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Allah menggunakan kata zuriat, bukan kata walad. Kalau walad itu anak, 1, 2, 5 walad. Tapi kalau zuriat, anak, cucu, cicit, keturunan sampai kiamat yang qurrata a'yun, maka dimulai dari kita dulu. Sehingga kita sebagai seorang suami bisa menjaga, memelihara, merawat istri kita sebaik mungkin sebagai amanah terbesar dari Allah. Karena kan saat akad, saya terima nikahnya, berarti apa? Saya terima segala kekurangannya, aku akan sempurnakan. Segala keburukannya, aku akan tutupi. Dan aku akan menjadi teman untuk dia bercerita, mendengarkan keluh kesahnya, menjadi kakak yang dewasa saat dia sedang kesedihan, menghampiri hatinya. Kan seorang bapak begitu. Ketika ngelihat anak perempuannya sedih, didatangin kan sama bapaknya, dipeluk, nggak ditanya. Belum ditanya. Karena apa? Dia tahu anaknya nggak mungkin jawab, dan anaknya pasti nggak akan nyamang kalau ditanya ada apa sayang. Enggak, dipeluk anaknya, yuk keluar sama papa, mau jajan apa kamu sayang, kan gitu. Itu hiburan buat istri pak. Kalau di rumah nyuci piring, suara piring sama gelas sudah teng 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 teng, suara sutil, ya betul sutil bunda, sama wajan udah beradu kencang, itu isyarat dari Allah bahwa istri sedang jenuh. Bukan ditanya ada apa, jangan. Matiin kompornya, ambil tangannya, dudukin sejajar, tatap mukanya pak. Bukan tanya sama istri, bilang sama istri, lagi capek ya Maya, udah gak usah ngerjain apa-apa, yuk keluar sama papa, kamu mau jajan apa? Oh, kaborma, itu surga pak. Karena suami paham dengan ilmunya. Ya, kurang lebih begitu bunda. Ini konsep dalam berumah tangga. Ini materi yang saya sampaikan dalam 50 menit. Ini materi yang saya pecah pada 8 pertemuan. Sebetulnya saya sederhanakan sekarang, makanya ngebut saya ngomongnya.
Semoga ada yang nyangkol satu dua mah. Dan semoga konsep besar ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Suami istri bisa saling menjaga dan merawat, sehingga kan surga itu identik dengan kebahagiaan. Dan surga itu diawali dengan amal soleh. Dan rumah tangga inilah amal soleh terpanjang, ya. Dan surga itu identik dengan kebahagiaan. Sebelum kita sama pasangan kita masuk ke dalam surga yang sesungguhnya, maka kita menghadirkan kebahagiaan surga itu di dalam rumah tangga kita. Nggak ada marah, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak kurangnya emosi, maksudnya sedikit pertikaian dan lain sebagainya. Sehingga gambaran rumah tangga kecil kita Allah layakkan untuk sampai ke dalam surganya Allah. Inilah merawat cinta sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebih itu. Perlu diskusi sampai azan? Perlu? Silahkan kalau perlu diskusi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan 10 menit lagi ya?